Ayo bangun semua, bongkar tenda. Perintah Ancor tergesa-gesa. Dia segera mengeluarkan karier miliknya dari dalam tenda. Sebagai leader, Ancor berusaha mengontrol timnya. Dia lebih paham dan paling punya pengalaman mendaki Rinjani di antara yang lain. Kok, buru-buru, Bang? Airnya aja baru mendidih, nih, mau rebus mie telur buat sarapan, kan? Balas Wawa sambil menciduk air yang mendidih dengan cangkir besi lalu menuangnya ke gelas lain berisi kopi hitam. Ya ok, sarapan dulu, lah, Bang. Biar ada tenaga. Lumayan, kan, harus tembus danau hari ini supaya besok bisa kita ke Gunung Barujari, sambung Tommy memberi pertimbangan. Ancor melihat keadaan timnya sejenak lalu mengiyakan walau hanya untuk menghabiskan makanan dan minuman yang sudah terlanjur dibuat. Dipercepat, ya tutupnya. Asteris. Semua anggota tim berdiri membuat lingkaran dan siap berdoa. Tas karier dengan berbagai warna cover telah terpasang di punggung masing-masing pendaki itu. Sebenarnya kita kenapa harus buru-buru, Bang? Tanya Gojin pada Ancor saat mereka mulai menapaki jalur menanjak menuju pos 3. Nggak apa-apa, biar cepat aja karena waktu kita, kan, udah kepake sehari karena telat tiba di sini, jawab Ancor santai seolah tak terjadi apa-apa. Randi tahu bahwa leadernya sengaja berkata seperti itu agar tak ada rasa takut di antara anggotanya. Rasa takut memang sangat bisa menjadi sumber masalah. Iya, nih, Bang Ancor. Saya juga makan cuma dikit tadi, sambung Lili yang berjalan pelan di depan Randi. Ayo, kita salahkan Bang Ancor, gara-gara dia, nih, kita kelaparan, sambung Indri bercanda sambil cekikikan. Di pos 3, kita ganjel perut lagi, iya. Makan mie doang kalau nggak pakai nasi rasanya lemas sekali ini badan, keluh Wayan. Dengkulnya tampak sedikit bergetar. Cepetan, yuk, jalan. Randi menyela agar teman-temannya tak menyadari keberadaan tangan monyet yang sudah terkoyak di jalur itu. Sepanjang jalan menuju pos 3, jalur pendakian benar-benar teduh karena pepohonan sangat rapat dan tinggi menjulang. Tanah yang lembab menandakan sinar matahari tak mampu menembus atap hutan hingga ke permukaan tanah. Ada banyak siput tak bercangkang menempel di batang-batang pohon yang lembab. Tak hanya itu, pada pucuk-pucuk tumbuhan dan di balik daun, lintas semak menggeliat menjulurkan ujung tubuhnya seperti mendongak menunggu mangsa melintas. Walaupun sudah berusaha menghindarinya semaksimal mungkin, tetap saja ada yang terlewat hingga menempel di leher, tangan, dan kaki mereka. Randi pun tak menyadari dua makhluk tak bertulang itu telah menempel di sela-sela pangkal jemari tangannya hingga hewan kecil itu menggembung kemerahan berisi darah. Setelah menyadari hal itu, Randi cepat-cepat mengambil ranting untuk melepas gigitannya. Luka yang ditimbulkan lintas semak tak mudah untuk mengering sebab terdapat zat antikoagulan pada air liurnya. Zat itulah yang mencegah penggumpalan darah sehingga luka menjadi sulit kering. Bang Randi. Bang Tommy, tolongin. Kayaknya ada yang gerak-gerak di dalam sepatu. Wajah Indri terlihat panik, bahkan bibirnya memucat. Nggak apa-apa, nggak bahaya. Kamu jangan panik, tenang. Balas Tommy melepas tas kariernya lalu mencari ranting. Randi meminta Indri untuk duduk dan meluruskan kedua kakinya. Dengan hati-hati, dia membuka sepatu gunung itu. Tampak ada bercak darah pada kaos kaki Indri. Binatang-binatang kecil menggelikan itu pasti ada banyak di dalam sana. Jangan lihat, Indri, lihat atas aja, ucap Randi bersiap membuka kaos kaki Indri. Iya, Bang, di sela-sela kaki saya kayaknya banyak, Bang. Indri menghadapkan wajahnya ke langit dan tangannya pun bergetar. Wajahnya seketika dibasahi keringat dingin. Dengan pelan, Randi menarik turun kaos kaki Indri. Satu persatu hewan kenyal itu pun mulai terlihat menempel. Dan benar saja, hewan pengisap darah itu sudah berukuran sama seperti jempol kakinya. Mereka menempel bergerombol menyerupai bulatan-bulatan buah anggur hitam. Melihat pacet sebesar itu menggeliat, badan Randi seketika bergidik. Dia sedikit mengernyit menahan geli saat salah satu hewan itu terlepas setelah kekenyangan. Di belakang Randi, Tommy tampak sedang mencampurkan garam dengan air yang dibawanya lalu menyiramkannya ke gerombolan pacet yang menempel di kedua kaki Indri. Segera setelah disiram air garam, hewan itu menggeliat memuntahkan darah segar lalu mati. Mereka sangat sensitif dengan air garam. Ini nggak apa-apa, kan, Bang? Darahnya masih keluar, tanya Indri setelah semua binatang kecil itu terlepas. Berkali-kali dia mengusap keringat yang terus mengucur. Gigitan lintang gak bahaya, kok, kecuali kamu ada alergi,
jawab Randy yakin. Setelah kedua sepatunya terpasang, Randy membantunya berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 2,5 km berjalan melalui jalur hutan yang rapat, akhirnya mereka tiba di pos 3. Di sana mereka beristirahat sekitar 2 jam karena tak mungkin untuk melanjutkan perjalanan dalam kondisi perut kosong, apalagi untuk bisa tiba di Danau Segara Anak. Mereka harus menempuh jarak sekitar 5 km lagi dengan medan yang cukup ekstrim. Kondisi fisik yang lemah tentu akan sangat berbahaya jika dipaksakan untuk mendaki. Ternyata orang itu ngikutin kita di belakang, Ran, ucap Ancor dengan pelan saat teman-temannya yang lain membongkar isi karier. Jangan diributin ke teman-teman, dia sembunyi di semak-semak sebelah utara itu. Beberapa saat, Randy berusaha mencari tahu posisi yang dimaksud Ancor. Ternyata benar, dia berdiri di dalam rimbunan semak berduri di sebelah utara. Jangan terlalu dilihat, pura-pura aja nggak tahu, ucap Ancor lagi dengan santai seolah-olah tak menyadari keberadaan orang itu. Sebelum mereka bergerak melanjutkan perjalanan, Ancor meminta timnya untuk berkumpul sejenak. Dia mengingatkan agar nanti jangan terlalu berjarak saat mendaki ke Pelawangan Senaru karena jalurnya cukup panjang dan berupa padang ilalang setinggi orang dewasa. Terlebih cuaca tiba-tiba saja mendung dan kabut mulai turun tipis-tipis. Ada banyak jalur bekas air yang mirip kayak jalur pendakian. Jalur airnya sudah kayak selokan. Jadi, kalian harus hati-hati karena sering sekali jalur air itu ngarah ke jurang dan itu dalam. Kalau ada yang capek, bilang. Ucap Ancor agar semua anggotanya lebih waspada. Ingat, bukan medan pendakian atau jalur yang bisa bikin kita celaka di alam bebas, melainkan kebodohan kita. Itu faktor utama, lanjutnya. Semua tetap semangat, ya. Ini sudah jam 10 lewat dan target kita sebelum asar sudah sampai di danau. Siapapun yang tiba lebih awal, langsung aja bangun tenda terus masak. Semua sepakat, ya. Randy menyela sambil memperlihatkan jadwal kegiatan karena ada target yang harus dicapai. Siap, Bang. Tim menjawab kompak. Lili, kamu dengar kata-kata Bang Ancor tadi? Tanya Randy saat Lili serius menulis catatan perjalanannya. Nggih, Bang, dengar, balas Lili sambil terus menulis. Seperti biasa Randy dan Tommy diposisikan menjadi sweeper. Namun, kali ini Randy merasa harus lebih waspada karena orang asing itu membuntuti. Randy mengira ini semua pasti ada hubungannya dengan ayam yang ditangkap oleh teman-temannya. Tim melanjutkan pendakian dengan hati-hati. Sisi kiri dan kanan jalur di sekitar area pos 3 banyak ditumbuhi tumbuhan stroberi hutan yang berduri tajam menyerupai mata pancing. Runcing dan melengkung seperti kait. Tumbuhan semak itu tengah berbuah dan jumlahnya sangat banyak. Warna merah terang dan mencolok begitu cantik bergoyang-goyang di atas pucuk. Walaupun dipenuhi duri tajam, yang dapat dengan mudah menggores kulit, Lili dan Wawa begitu semangat memetik buah liar itu lalu dimasukkan ke dalam kresek dan saku mereka. Hati-hati kegores durinya, Randy mengingatkan. Buat dimakan di jalan, lumayan bikin haus hilang, Bang, ucap Lili begitu semangat memetik. Lah, ternyata dalamnya kopong, nggak kayak stroberi yang biasa kita beli, ya, ucap Indri setelah mencicipi buah berwarna menyala itu. Namanya juga tumbuhan liar, Indri. Udah petik aja mumpung gratis, balas Wawa. Udah, cepetan, yuk. Mau hujan ini. Randy mendongak langit dan menengadahkan tangan mencoba merasakan butiran air yang jatuh ke permukaan telapak tangan saat awan gelap begitu dekat di atas mereka. Setelah keluar dari jalur yang dipenuhi semak berduri, mereka berdiri sejenak di bawah pohon cemara untuk melepas lelah sambil mengamati tanjakan tinggi tanpa bonus landai. Di ujung tanjakan, langit terlihat lebih gelap. Ambil napas, tanjakan terakhir, ucap Ancor. Dari arah Pelawangan Senaru, serombongan pendaki tampak sedang mencoba menuruni jalur berbatu dengan hati-hati. Mereka terlihat kewalahan oleh jas hujan yang mereka kenakan. Di atas sana hujan lumayan lebat, hati-hati. Ucap salah seorang pendaki setelah mereka berpapasan. Ancor melepas karier, pakai ponconya. Kita jalan terus, perintahnya kepada tim. Semua anggota pun memakai jas hujan masing-masing lalu melanjutkan perjalanan. Sudah biasa kayak gini di gunung. Kalian jangan takut, pesan Tommy kepada pendaki perempuan di dalam tim itu saat mereka mulai masuk ke dalam guyuran hujan. Cepat susul Lintang sama Wawa di depan. Suruh Randy pada Indri dan Lili agar lebih cepat sampai.
Dua perempuan itu segera mematuhi perintah Randi agar tak terpisah jauh dari leader di depan karena kabut dan hujan tampak makin tebal meliputi. Di sebelah timur, tampak awan bergulungan di balik tebing seakan-akan bersembunyi dari kencangnya angin. Tom, kayaknya mau badai, nih. Randi berhenti sejenak, melihat ke arah gulungan awan hitam yang membentur tebing batu di atas sana. Cepetan, Yok, kita cari tempat berlindung di balik tebing di jalur turun ke danau, balas Tommy. Awalnya, hujan tak begitu deras, tapi setibanya di pelawangan Senaru, cuaca makin buruk dan awan kelabu sama tingginya dengan tim pendakian itu. Bulir-bulir air hujan pun tampak melayang terbawa embusan angin ke utara. Suara jas hujan terdengar berkibar. Ayo, Tom, cari tempat berlindung. Pungkas Randi sambil menahan derasnya hujan yang membentur wajahnya. Desau angin terdengar dengan jelas. Suaranya seakan-akan hendak menerbangkan tubuh lelah para pendaki itu. Randi, coba dengar baik-baik, kayak suara orang minta tolong. Ucap Tommy berusaha menangkap suara orang di balik desau angin. Bang Randi, Bang Tommy, suara teriakan itu kini terdengar oleh Randi. Itu Indri, ucap Randi seketika. Mereka segera berlari mencari tahu di mana sumber suara itu. Suaranya seperti tak jauh, tapi ilalang yang tumbuh tinggi cukup menyulitkan mereka untuk mencari posisinya. Hei, kalian di mana? Teriak Tommy memanggil. Abang, kami di sini. Lili sesak, balas Indri. Suaranya benar-benar tak jauh dari tempat mereka dan benar saja, Indri tengah memangku kepala Lili pada jalur yang tersamar ilalang yang tumbuh tinggi. Tangan Lili tampak putih pucat dan mengerut. Giginya pun mengatup dengan keras. Cepat, Tom, kita bawa Lili, kayaknya hipotermia. Ucap Randi, kamu harus ikut saya pulang. Lili mulai meracau dengan suara yang tak biasa. Matanya hampir menyembul menatap Indri. Baru saja hendak membopong Lili, tiba-tiba saja kilat disambut petir menggelegar. Refleks, Randi menunduk lalu berlindung dengan berjongkok merapatkan kaki. Tommy pun sontak menjauh untuk menjaga jarak aman satu sama lain agar tak tersambar. Benar saja, petir kembali menggelegar. Indri menjerit sambil memeluk Lili yang tiba-tiba tertawa melengking setelah tak sadarkan diri. Kamu harus ikut saya pulang, ucap Lili lagi lalu kembali tertawa. Randi, Tommy, ayo, turun cepat. Tiba-tiba, terdengar suara Ancor memanggil. Ternyata, dia kembali untuk memastikan timnya. Bang Ancor, tolong, balas Randi. Ancor berlari ke arah Lili dan langsung mengangkat tubuh perempuan mungil itu. Cepat turun ke jalur danau. Randi segera bangkit dan menarik tangan Indri. Ayo, cepat, Indri. Indri tak berani bergerak sedikit pun. Dia menangis sambil menutup telinga dengan kuat. Namun, saat kilat diiringi suara keras kembali menggelegar, akhirnya dia memberanikan diri untuk bangkit. Randi pun menggandeng dan menuntunnya menuruni tangga pelawangan Senaru. Segera, mereka berlindung di dalam ceruk tebing, berkumpul dengan yang lain. Tommy mana, Ran? Tanya Ancor saat mereka berlindung di sisi batuan tebing.